podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngebahas haruskah penerima beasiswa LPDP pulang? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama wakilnya Swahasil Nazara mengadakan pertemuan bersama tim dari McKinsey. Melalui laman Instagramnya, Sri Mulyani mengungkap pertemuan ini membahas soal reformasi tata kelola lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Peran LPDP dianggap strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mengeluarkan Indonesia dari status middle income trap. Nah, Sri Mulyani menyebut LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan yang menjadi tumpuan bagi aspirasi masyarakat. Sri Mulyani meyakini kalau tata kelolanya harus diperbaiki agar kedepannya LPDP bisa diandalkan dalam menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan. Tapi nih, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro menyatakan kalau penerima beasiswa LPDP tidak harus pulang ke Indonesia karena menurutnya di Indonesia belum cukup tempat untuk mereka berkarya. Nah, gimana nih menurut kalian? Harus nggak sih penerima LPDP itu pulang? Kita mau bahas polemik ini setelah komen warganet plus 62. Yang pertama komentar @banxx. Setuju, bekerja untuk Indonesia gak harus berada di Indonesia. Tiru India tuh, diasporanya malah menguntungkan negaranya. Lanjut @warxx. Alinea keempat UUD sih, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tolong ingat, anak bangsa tetap anak bangsa walau ada di luar negeri, kecuali ganti kewarganegaraan. @momxx. Iya, tapi masyarakat yang sakit hati. Seakan-akan orang pintar cari kesuksesan sendiri, tidak peduli dan meninggalkan saudaranya yang masih bodoh. Bayangkan manusia pintar keluar semua dari Indonesia. @myxx. Makin menguatkan narasi jika negara ini emang gak butuh orang-orang pintar. Alih-alih memberi ruang untuk membangun negeri sendiri, malah memberi ruang untuk tidak kembali. Absurd lagi. @diaxx. Loh, lupakah sama tujuan dibuatnya program LPDP? Kalau tujuannya mau kerja di luar, kenapa pakai dana LPDP? Kenapa nggak apply student loan aja? LPDP dana dari rakyat, dipakai buat kepentingan pribadi. Kocak. @xx. Tapi bisa kan mereka bekerja untuk Indonesia, tapi gak perlu tinggal di Indonesia. Seperti melobi untuk kampus-kampus Indo biar bisa collab sama kampus internasional. India kan diasporanya justru bisa menguntungkan negaranya sendiri. @xx. Setuju, disuruh pulang membangun bangsa, tapi di rumahnya sendiri pun infrastruktur dan iklim risetnya aja belum kebentuk. Gimana mereka mau berkarya? Mana harus struggle nyari kerjaan sendiri? Kebanyakan tempat butuh kualifikasi S1, S2. @gamxx. Astaga, tolonglah Pak, kami ini yang membayar pajak, ingin juga negeri ini maju. Kalau yang pintar-pintar mengabdi memajukan di sana, kapan kita dapat manfaatnya? Kalau mereka pakai duit pribadi atau swasta ya monggo. @arixx. Kenapa nggak dibalik saja? LPDP khusus untuk program yang memang sangat mendesak dan dibutuhkan di dalam negeri, dari negeri untuk negeri. Nah, komentar @buxx. Kalau begitu, apa feedback buat Indonesia? Secara itu uang beasiswa LPDP dari pajak yang berasal dari rakyat. Gak kecil loh itu. Kalau tidak salah sampai 110 triliun lebih. Itu kalau buat gratisin sekolah atau membangun sekolah yang bobrok, sepertinya cukup untuk seluruh Indonesia tiap tahun. Nah, yang terakhir komentar @letxx. Ya, harusnya biayanya diarahkan untuk yang bidang kerjanya ada di Indonesia saja, atau diberi tanggung jawab untuk menyalurkan ilmunya di Indonesia, diakomodasi penyalurannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak nih pernyataan lengkap Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro.
Memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang kan, tapi kan kita tahu juga kalau dia pulang nggak punya kerjaan juga nggak baik, dan kalau pemerintah memang tidak mampu untuk memberi dia pekerjaan juga sulit. Jadi kita kasih waktu mereka, oke, ini boleh terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalam lagi ilmunya, dan nanti kalau sudah pulang. Memang data kami menyatakan hampir semuanya pulang sebetulnya. Beberapa yang belum pulang karena masih terus mencari pengalaman di luar. Itu nggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. Pemerintahan, sekolahkan keluar untuk balik lagi, itu harus pulang. Yang nggak ada masalah. Kalau yang mau stay selamanya nggak ada. Sudah pulang kebanyakan. Dia datanya itu hampir semuanya pulang. Yang belum pulang beberapa karena masih mencoba untuk menimba ilmu lagi. Tapi kita juga bilang kalau Anda di luar negeri itu masuk ke lembaga internasional, membawa nama Indonesia di sana, buat kami juga itu kontribusi dia untuk Indonesia gitu loh. Uang pajak, loh betul. Sekarang kan dilihat aja kalau dia di luar negeri itu berprestasi, bawa nama Indonesia dengan baik kan juga baik. Iya kan? Gak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti. Pasti pulang suatu hari. Gak ada masalah kok. Pulang semua kok. Ada yang pulang langsung, ada yang pulang belakangan. Kalau yang berangkat dengan ikatan dinas, orang departemen misalnya disekolahkan untuk belajar di sana, dia harus pulang segera. Kalau yang orang bebas, dia belajar, kemudian kalau pulang dia mungkin belum ada pekerjaan di sini, pemerintah mungkin juga mendanai mereka kan. Kan pemerintah hanya bisa kasih beasiswa, nggak kasih kerjaan buat dia kan. Dari kerjaan di luar, selesai, pulang ke Indonesia. Teman-teman saya yang di sana yang udah lama sekali, pulang semua akhirnya. Karena apa? Indonesia itu memang ingin dia kembangkan dia, warga negara. Jadi kalau yang pun mau menetap terus di sana, itu harus seizin dari Indonesia. Nah, menanggapi pernyataan ini, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau kerap disapa Ibas mengatakan pada saatnya alumni penerima LPDP akan kembali ke tanah air dengan sendirinya. Ibas tidak mempermasalahkan alumnus LPDP yang masih mau menetap di luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi Ibas menilai alumnus LPDP bisa membagi pemikiran dan pengalamannya ke tanah air. Sedangkan anggota Komisi Bidang Pendidikan DPR RI Ledia Hanifah Amaliyah meminta setiap pihak tidak lupa kalau beasiswa diberikan berasal dari uang negara. Jadi mereka harus berkontribusi dengan negeri ini. Nggak boleh lupa bahwa ini adalah APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Sehingga ketika seseorang mendapat beasiswa dari negara, sudah sepatutnya dia mengabdi pada negara. Sudah sepatutnya dia mengkontribusikan semua pemikirannya pada negara, bukan cari pekerjaan kepada negara, tidak. Tapi dia harusnya punya terobosan, dia punya ilmu, dia punya kontribusi, dia punya katakanlah mungkin riset yang dikontribusikan pada negara. Jadi bukan gini, nggak ada kerjaan di sini. Salah kalau dibilang nggak ada kerjaan. Jangan mereka kemudian tidak boleh pulang. Kalau begitu ubah mindsetnya. Jangan di luar negeri, dalam negeri aja. Dalam negeri bagaimana mereka kemudian bisa mengembangkan risetnya jadi lebih besar. Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, mengungkap pendapatnya soal polemik pulang atau tidaknya penerima beasiswa LPDP. Pak, aku mau tanya terkait dengan Kemendikti-Saintek nih Pak, yang mengeluarkan wacana untuk menghapus kewajiban pulang ke Indonesia bagi penerima beasiswa gitu Pak. Kalau kata menterinya ini bilang daripada dia pulang dan kita tidak bisa menyediakan pekerjaan, lebih baik mereka stay dulu di luar gitu Pak. Nah, ini mungkin pertama tanggapannya dulu gimana nih Pak Jejen? Ya, saya setuju ya dengan argumen tersebut ya, bahwa yang pertama penting dikoreksi saya kira ya, bukan tidak ada pekerjaan Mbak Lea, tetapi ada pekerjaan tidak bisa memberikan gaji yang layak ya. Jadi sehingga ketika mereka sudah tahu bagaimana kesejahteraan dosen, kesejahteraan kerja di luar negeri, mereka punya perbandingan sehingga ya lebih baik di luar negeri dibanding di Indonesia. Jadi itu ya, jadi bukan tidak ada. Yang kedua, di samping kelayakan gaji itu, perbedaan kelayakan gaji Indonesia dan luar negeri, yang kedua adalah faktor pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi gelar mereka, ilmu pengetahuan mereka itu lebih berkembang. Jadi percepatan pengembangan ilmu pengetahuan mereka itu lebih cepat di luar negeri. Kalau di Indonesia jangankan berkembang atau pelan-pelan ya berkembangnya.
bahkan mungkin akan mati secara perlahan. Kenapa demikian? Karena ekosistem riset kita belum oke. Tidak semua dosen otomatis dapat biaya riset, mereka harus bersaing ya, hibah. Bahkan ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu BRIN sendiri banyak catatan kritis dari eksternal BRIN sendiri ataupun dari dalam. Bagaimana riset itu lebih besar tuntutan administratifnya ketimbang substansi risetnya sendiri. Jadi itu hal-hal pokok menurut saya kenapa ya kemudian mengabdi kepada bangsa negara yang memberikan beasiswa kepada mereka itu tidak harus dimaknai fisiknya, pikirannya itu ada di Indonesia, tetapi juga bisa dimanapun, tetapi mereka tentu prestasi-prestasi mereka tidak akan lepas dari status mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka tetap akan membawa bendera Indonesia walaupun kerja di luar negeri. Jadi saya sepakat tuh dengan Pak Menteri sekarang, dan saya harap harapan saya adanya misalnya wakil menteri ya, Prof. Stella dari yang diambil dari Tiongkok, itu juga membuka mata bahwa memang kalau mau riset inovasi ya dana risetnya harus, kebijakan dana risetnya harus meniru juga luar negeri. Kalau hanya outcome-nya yang diinginkan setara dengan luar negeri, sementara aspek pendanaan risetnya, model sistem risetnya, ekosistem risetnya tidak mencontoh luar negeri, ya sama saja akan, walaupun Prof. Stella, 10 Prof. Stella didatangkan luar negeri ke Indonesia, nggak akan berpengaruh apa-apa terhadap kondisi riset dan dosen kita. Karena sebenarnya di Indonesia sendiri banyak sumber daya manusia unggul, alumni luar negeri, pernah kerja di luar negeri, tapi ketika di Indonesia mereka terhambat oleh sistem yang mempengaruhi ekosistem riset, sehingga inovasi kita mandek, selalu kalah dari luar negeri. Oke, Pak, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ini kan banyak perdebatan soal biaya gitu ya Pak ya, bahwa mereka dibiayai oleh uang hasil pajak rakyat nih. Apakah hitung-hitungannya negara nggak rugi nih Pak kalau misalnya lulusannya ini berkaryanya di luar negeri gitu Pak? Ya, saya kira poinnya adalah mulai sekarang pemerintah Indonesia, terutama katakanlah melalui Prof. Stella ya, saya kira banyak juga Prof. Stella yang lain di sini, harus mampu mendorong pemerintah DPR RI untuk bagaimana menciptakan kebijakan sistem riset dan kesejahteraan peneliti, dosen-dosen kita tuh paling tidak itu memberikan kelayakan hidup, gaji yang layak gitu. Baru kemudian mereka meminta kewajiban bahwa penerima beasiswa LPDP atau sejenisnya itu memang harus kembali ke Indonesia. Tapi kalau hanya sekedar meminta pulang, tetapi tidak, ekosistemnya tidak kondusif bagi mereka, juga bukan pilihan yang terbaik. Toh pada akhirnya studi mereka di sana, pengalaman bekerja mereka di sana, kemudian pada saatnya katakanlah disiapkan dari sekarang 5-10 tahun ke depan mereka pulang ke Indonesia. Nah, saya kira itu lebih bagus juga dibanding hanya sekedar kuliah terus pulang begitu. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak mau pulang, tapi bagaimana kalau sistem budaya, ekosistem, fasilitas risetnya di sini memadai, nggak disuruh pulang juga mereka akan pulang ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi juga begini Mbak Lea. Iya. Kita biasanya mengatakan begini. Jadi pemberian beasiswa pada generasi muda Indonesia itu jangan dianggap sebagai beban negara, tetapi itu merupakan investasi. Tapi bahwa kewajiban pulang yang pada akhirnya banyak bukan mematikan ya, tapi memperlambat pengembangan ilmu pengetahuan mereka, ya itu juga bukan pilihan yang terbaik begitu. Jadi Mbak Lea, banyak kawan-kawan saya yang diminta pulang ke Indonesia bekerja di kampus, itu kondisinya menyedihkan ketika membandingkan kehidupan mereka di luar negeri dengan di Indonesia. Katakanlah jangan jauh-jauh. Saya punya kawan yang mengajar di Malaysia. Nah, itu beda sekali Mbak Lea kondisinya. Fasilitas yang diterima oleh teman saya di Malaysia dengan di Indonesia tuh jauh banget. Jauh dari hidup yang layak. Tidak seperti di Malaysia. Nah Pak, tapi kira-kira nih ya Pak, kalau misalnya penerima LPDP ini tidak pulang dan berkarir di luar negeri, kira-kira ada nggak sih Pak sebenarnya manfaat buat Indonesia sendiri gitu, secara nggak langsung mungkin?
Ada banyak kawan saya di luar negeri ya, di Amerika, di Australia, di Eropa. Ya, mereka menjadi jembatan bagi junior-junior yang ada di Indonesia untuk memperoleh beasiswa ke luar negeri. Karena mereka mengajar di luar negeri, di kampus-kampus bagus, maka karena ada jembatan, karena ada senior yang menjadi dosen di sana, itu jadi ini Mbak, jadi perantara, jadi jembatan sehingga yang ada di Indonesia yang akan berangkat katakanlah ke Amerika, ke Australia, ke Eropa tuh jadi lebih mudah. Karena kan misalnya salah satu syarat beasiswa itu letter of acceptance. Jadi ada surat penerimaan. Nah, orang-orang kita yang ada di luar negeri itu bisa menjembatani kendala komunikasi antara yang masih di sini dengan profesor-profesor yang ada di kampus-kampus tersebut. Jadi seperti itu salah satu contoh bahwa mereka tuh betul-betul berkontribusi bagi kelancaran para calon penerima beasiswa. Karena kalau langsung berhubungan langsung tanpa punya katakanlah koneksi di sana itu juga problem lain. Oke, berarti semangat pemberian beasiswa ini kan awalnya supaya masyarakatnya semakin pintar, bisa menimba ilmu di luar negeri gitu ya Pak ya, dan pulang membangun negeri. Tapi meskipun mereka tidak pulang, bukan berarti mereka tidak memiliki sumbangsih dalam memajukan bangsa gitu ya. Iya, jadi misalnya begini, ada kawan saya yang memilih berpindah-pindah, mengajar di Amerika, kemudian mengajar di Jepang, kemudian sekarang posisinya ada di Saudi ya, di Saudi Arabia. Nah, justru dengan adanya orang-orang Indonesia di luar negeri itu, informasi tentang bagaimana kampus di luar negeri, kualitas di luar negeri, bagaimana sistem pendidikan di luar negeri itu disampaikan oleh orang-orang Indonesia di luar negeri tersebut. Nah, jadi secara tidak langsung junior-junior yang ada di Indonesia bisa belajar, bisa mengetahui informasi langsung dari tenaga pengajar di sana yang orang Indonesia. Nah, yang kedua, kan justru dengan adanya orang-orang Indonesia di luar negeri, mereka kan bisa menyampaikan kondisi faktual, keragaman, keunikan sistem pendidikan Indonesia yang saya kira dalam beberapa hal tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain tersebut. Jadi justru jadi semacam duta, Mbak Lea, duta ilmu pengetahuan, duta akademik, yang mana si profesor-profesor akademisi luar negeri bisa bertanya langsung ke yang bersangkutan, gitu. Nah, saya kira paling tidak di dua posisi tersebut. Jadi di satu sisi mereka itu menjadi jembatan informasi bagi junior-junior yang akan belajar ke sana, tapi di sisi lain juga mereka tuh bisa menjadi narasumber atau saluran bagaimana kondisi katakanlah Islam di Indonesia, pendidikan di Indonesia, pluralisme, multikulturalisme pesantren di Indonesia dan seterusnya. Sedang mempromosikan Indonesia di luar negeri. Kita tahu belakangan sebelum masa pemerintahan Prabowo pun topik soal penerima beasiswa LPDP ini yang tidak mau pulang gitu ya, atau belum pulang juga ke Indonesia ini kan sempat menjadi perhatian juga pas dari publik. Nah, apakah dengan pernyataan menteri seperti ini akan semakin banyak gitu Pak orang-orang yang akhirnya memilih untuk di luar negeri aja gitu? Dan mungkin ada nggak sih Pak catatan Bapak atau rekomendasi terkait dengan masalah LPDP ini? Iya, saya kira memang kalau soal pulang tidaknya itu sangat tergantung kepada pilihan mahasiswa yang individunya itu. Tapi yang poin penting dari Pak Menteri saya kira adalah memang kalau kita minta mereka pulang, apakah kita siap untuk mencontoh ya, mengubah, mereevaluasi kampus-kampus kita, sistem pendidikan kita. Karena menurut saya kita juga tidak hanya perlu mengembangkan sumber daya manusia kita dengan belajar di kampus-kampus besar di satu sisi, tapi kita melupakan atau mengabaikan perbaikan, mengabaikan reformasi sistem pendidikan, sistem riset kita, fasilitas kampus kita, sehingga menurut saya jangan-jangan LPDP juga harus menyentuh bukan pada beasiswa, tapi bagaimana pengembangan mutu kampus-kampus kita. Dan reformasi sistem pendidikan di dalamnya ya tadi riset yang nyaman bagi para periset, baik peneliti maupun para dosen.
Sehingga tadi, kalau secara bersamaan kita membangun kultur baru di kampus-kampus kita, di BRIN, juga di lembaga riset, saya kira mereka pasti akan milih untuk kembali. Karena katanya kan luar negeri itu enaknya kalau untuk wisata saja berapa minggu, tapi kalau untuk menetap sebenarnya juga tidak lebih baik dibanding Indonesia dari banyak aspek. Pak Jajan, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Lea. Khadijah Omar mencetak sejarah di ajang kontes kecantikan dunia. Perempuan berhijab itu berhasil menyabet mahkota Miss Somalia dan melaju ke kontes kecantikan Miss Universe 2024. Khadijah Omar pun menjadi perempuan berhijab pertama yang mengikuti ajang kecantikan dunia tersebut. Khadijah Omar lahir di Kenya, tepatnya di kamp pengungsian Hagadera yang dikelola UNHCR. Namun saat usianya menginjak 10 tahun, Khadijah pindah ke Kanada. Tercatat Khadijah Omar pernah menjadi beauty influencer dan model. Perempuan ini juga dikenal pintar make up dan sebagai seorang fotografer kisah-kisah inspiratif. Kontes Miss Universe ke-73 tahun 2024 rencananya bakal digelar 16 November di Meksiko. Meski sudah ditolak permintaan bebasnya oleh pengadilan, nampaknya rapper asal Amerika Serikat P. Diddy masih berupaya keluar dari penjara. P. Diddy dan tim hukumnya mengajukan permohonan bebas bersyarat baru sebelum sidang perdana pada Mei 2025. Permohonan terakhir P. Diddy yang ditolak pengadilan menawarkan uang jaminan 50 juta US dollar atau setara 791,5 miliar rupiah, mansion super mewahnya di Florida, dan beberapa syarat lain seperti diawasi 24 jam non-stop. Proposal permohonan terbaru P. Diddy menambahkan kesediaan sang rapper menjadi tahanan rumah sepenuhnya. Ia juga siap ditahan di kediamannya di Miami atau tempat lain di New York yang dinilai sesuai. Kunjungan keluarga juga dipantau sepenuhnya oleh pihak keamanan dan P. Diddy bersedia menjalani pengujian zat terlarang. Selain itu, penawaran sebelumnya masih berlaku seperti jaminan 50 juta US dollar dan mansion super mewahnya. Industri hiburan Korea Selatan diselimuti duka setelah aktor Song Jae-rim diumumkan meninggal dunia di usia 39 tahun. Aktor yang pernah bermain di The Moon That Embracing the Sun dan Clean with Passion for Now tersebut ditemukan tak bernyawa di kediamannya di Seoul pada 12 November 2024. Kepolisian Songdong Seoul mendapat panggilan darurat hari itu. Panggilan darurat berisi penemuan jenazah di sebuah rumah. Saat polisi datang, sang aktor ditemukan sudah tidak bernyawa. Pelapor penemuan jenazah adalah teman sang aktor yang mengaku datang ke rumah untuk mengajak janjian makan siang bersama. Pemeriksaan awal, kepolisian menemukan catatan Song Jae-rim sebelum meninggal dunia. Sampai saat ini, kepolisian juga belum menemukan adanya tanda-tanda pembunuhan atau tindakan pidana lainnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengkaji model sekolah khusus untuk anak-anak korban kekerasan seksual. Langkah ini dilakukan karena banyak korban justru dikeluarkan dari sekolah dan menyebabkan beban psikologis berlipat. Saat ini ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu model sekolah khusus seperti di Amerika Serikat atau boarding school. Abdul menegaskan kajian ini akan dilakukan secara mendalam untuk memastikan sekolah tersebut dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung anak-anak dalam melanjutkan pendidikan mereka. Rencana ini juga didukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan pentingnya atensi khusus bagi korban kekerasan seksual agar mereka tidak kehilangan hak pendidikan. Selanjutnya ke Kalimantan Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kaltim menghadirkan film pendek edukasi melalui akun sosmed untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, berpartisipasi aktif menjaga suasana damai selama Pilkada 2024. Film ini dikemas dalam bentuk komedi dengan logat khas Kalimantan. Film ini dikemas agar lebih mudah diterima masyarakat setempat. Menurut Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firadaus Kurniawan, film ini menyampaikan pesan penting tentang pemilihan yang jujur dan adil, serta mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur imbalan, menjaga perkataan dan tindakan, serta teliti terhadap berita bohong. Selain melalui sosmed, edukasi juga dilakukan lewat seminar dan penyuluhan kepada berbagai kelompok masyarakat. Ahmad berharap film ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian dan kerukunan selama pilkada, serta mendorong partisipasi aktif memilih pemimpin daerah secara bertanggung jawab. Terakhir ke Papua. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional HKN 2024,
Kabupaten Jayapura, Papua mengukuhkan 35 kampung di 13 distrik sebagai wilayah yang berhasil menerapkan program Stop Buang Air Besar Sembarangan BAB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lee, mengatakan deklarasi ini adalah hasil dari verifikasi lapangan yang menunjukkan warga di kampung-kampung tersebut telah menggunakan fasilitas mandi, cuci kakus atau MCK dan mengubah perilaku demi kebersihan lingkungan. Capaian ini menjadikan 75% kampung di Kabupaten Jayapura bebas dari praktik BAB sembarangan serta mendekatkan Jayapura pada target 80% kampung bersih untuk menjadi kabupaten sehat di Indonesia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.